Halo teman-teman semuanya, selamat datang di modul 6 Assembly Drawing. Tujuan pada praktikum modul 6 ini adalah yang pertama, praktikan diharapkan memahami tentang Assembly Drawing dan dapat membuatnya dengan tepat menggunakan Autodesk Inventor 2019. Lalu yang kedua, praktikan diharapkan dapat membuat template gambar secara mandiri. Berikut adalah timestamp untuk setiap konten yang ada pada video ini. Assembly Drawing. Assembly Drawing digunakan pada produk yang memiliki lebih dari satu part atau komponen. Assembly Drawing ini memberikan instruksi tentang bagaimana suatu produk dirakit pada tingkat manufaktur. Overlay. Overlay menunjukkan range gerakan komponen rakitan dengan menunjukkannya pada posisi yang berbeda. Overlay dapat digunakan satu kali atau lebih pada tampilan aslinya untuk menampilkan tampilan overlay dengan garis bayangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman untuk mengerjakan praktikum di modul 6. Teman-teman bisa membuka Autodesk Inventor masing-masing. Setelah terbuka, teman-teman bisa klik Open. Lalu pada folder Espresso Machine, teman-teman cari file assembly, lalu klik Open. Setelah terbuka, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mengganti upper base dengan FRI masing-masing. Caranya adalah dengan klik upper base, klik kanan, klik Open. Setelah terbuka, teman-teman bisa pindahkan ke view-nya ke bottom view. Seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa expand di Emboss. Klik pada Sketch, klik kanan, lalu Edit Sketch. Lalu, teman-teman bisa double-klik pada sketch berikut, lalu ganti dengan FRI teman-teman masing-masing. Setelah itu klik OK. Setelah terganti, teman-teman bisa finish sketch. Lalu setelah terganti, teman-teman bisa klik Save. Lalu teman-teman kembali ke file assembly. Setelah pada upper base terganti, teman-teman bisa ubah key view-nya seperti berikut. Lalu teman-teman bisa expand pada representation, lalu klik kanan pada position, klik new. Setelah itu, teman-teman bisa drag handle-nya ke bawah, seperti pada video. Setelah itu, teman-teman klik kembali, klik kanan pada position, klik new. Lalu teman-teman ubah arah portafilter on-nya seperti berikut. Setelah itu, teman-teman bisa klik Save. Jika ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Setelah tersave, teman-teman bisa klik Open. Pada folder Espresso Machine, teman-teman bisa klik pada file drawing atau IDW. Lalu klik Open. Tampilannya akan seperti ini. Lalu pada Drawing Resources, teman-teman bisa expand. Lalu expand pada Title Block. Lalu pada Overlay Title Block, teman-teman bisa edit. Di sini, teman-teman diminta untuk melengkapi title block-nya, baik dari Overlay Title Block, Exploded View Title Block, dan Espresso Machine Title Block. Setelah teman-teman melengkapinya, teman-teman bisa klik Finish Sketch, lalu klik Yes.
Setelah itu, teman-teman bisa expand pada border dan title block. Lalu, pada border Universitas Telkom, teman-teman klik kanan, Insert. Pada title block, overlay title block, lalu klik Insert. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa klik Base. Setelah terbuka seperti ini, untuk view-nya adalah front. Lalu, teman-teman bisa lihat pada style-nya adalah Hidden Line Remove. Lalu, scale-nya kita ubah menjadi 1:4. Lalu, teman-teman bisa klik OK. Lalu, setelah itu, teman-teman bisa geser. Setelah itu, teman-teman klik Overlay, lalu klik pada Position 1, selanjutnya klik OK. Lakukan hal yang sama, klik Overlay, klik pada Sketch, lalu klik Position 2. Lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, teman-teman klik Projected, lalu klik pada Espresso Machine, lalu tempatkan pada tempat berikut, klik kanan, lalu Create. Setelah itu, teman-teman bisa double klik, lalu pada Style, kita klik Shaded, lalu scale-nya sama seperti sebelumnya. Lalu di sini teman-teman diminta untuk view group-nya diganti seperti berikut. Lalu klik OK. Lalu teman-teman bisa sesuaikan tempatnya. Dan untuk sheet 1 telah selesai. Lalu teman-teman bisa klik Save. Exploded View. Exploded View adalah suatu skema produk yang menunjukkan hubungan antar komponen dalam sebuah rakitan dengan melepas part satu persatu atau menempatkannya pada ruang di sekitarnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Exploded View. Pertama-tama teman-teman bisa klik Open. Lalu pada folder Espresso Machine, teman-teman bisa cari file IPN atau presentation, lalu klik Open. Tampilannya akan seperti ini. Untuk memasukkan mesinnya, kita klik Insert Model. Lalu teman-teman bisa cari di folder masing-masing. Di folder Espresso Machine, teman-teman klik file assembly-nya, lalu klik Open. Tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita memasuki ke step untuk Exploded View, di sini saya ada beberapa tips untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan Exploded View. Pertama, teman-teman bisa menggunakan View Cube untuk memudahkan teman-teman untuk mengganti setiap pandangan agar lebih mudah untuk men-select part. Lalu teman-teman juga bisa klik Shift, ditahan, dan scroll wheel ditahan sambil di drag untuk memutar-mutar pandangan. Dan yang terakhir adalah untuk menseleksi part. Di sini terdapat dua perbedaan untuk seleksi dari kiri dan seleksi dari kanan. Untuk seleksi dari kiri sendiri, di sini kita akan mencoba. Saya beri contoh untuk dari kiri. Jika kita menselect-nya seperti ini, yang terselect akan bottom base saja. Sedangkan jika kita menselect dari kanan, yang terselect akan ada center support extended, dan bottom base. Baik, sekarang kita akan melakukan Exploded. Pertama-tama, teman-teman klik Tweak Component. Setelah itu, teman-teman seleksi dari kanan, bisa klik kiri, lalu lepas, maka tampilannya akan seperti ini.
Teman-teman juga bisa pastikan untuk part yang ada di model bar ini sudah terselect semua. Jika belum ada, teman-teman bisa klik manual dengan cara menahan kontrol dan mengklik part yang diinginkan. Jika sudah, klik panah yang ada di atas ini. Lalu teman-teman bisa memasukkan negatif 100. Negatif di sini artinya jarak yang kita tempuh adalah berkebalikan dengan arah panah. Lalu kita klik checklist, oke. Setelah itu teman-teman bisa zoom. Hati-hati di sini ada part bernama lock portafilter. Ini juga harus diseleksi. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati untuk menseleksinya. Di sini kita klik tweak komponen lagi. Kita seleksi dari kanan. Pastikan semua lock portafilter telah terseleksi. Jika sudah, teman-teman bisa klik panah yang di atas, lalu masukkan negatif 50. Selanjutnya, klik tweak komponen lagi. Kita seleksi dari kanan, seperti ini. Lalu klik yang panah bagian atas, kita masukkan negatif 50. Selanjutnya, kita klik tweak komponen lagi. Kita seleksi dari kanan, kita klik panah yang di atas, lalu kita masukkan negatif 60. Klik OK. Klik tweak komponen lagi. Klik pada bottom base. Nah, karena di sini panahnya berbalik ke bawah, maka klik yang di bawah dan masukkannya tidak memakai negatif, sehingga kita masukkan 50. Untuk bagian bawah telah selesai, selanjutnya kita akan mengeksplod bagian atas. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Pertama kita klik tweak komponen, kita seleksi dari sebelah kanan, dengan cara klik kiri ditahan, lalu lepas seperti ini, lalu kita klik panah di atas, kita masukkan 50. Klik OK. Selanjutnya, kita klik tweak komponen, kita seleksi seperti ini. Lalu di sini kita butuh untuk menseleksi manual bagian pressure water on. Caranya klik Ctrl, lalu klik pada part. Di sini indikatornya sudah berwarna biru, artinya sudah terselect. Untuk bagian upper center support dan cover water on tidak kita seleksi. Lalu di sini kita klik lokal, kita ubah menjadi world. Di sini tujuannya adalah untuk mengubah panahnya yang semula miring menjadi lurus. Kita klik panah di atas, kita masukkan 100. Setelah itu, kita klik tweak komponen lagi, kita seleksi selain cover water on. Selanjutnya kita klik lokal lagi, kita ubah menjadi world, kita klik panah yang di atas, kita masukkan 70. Klik OK. Setelah seperti ini, untuk mempermudah penseleksian, kita ubah pandangannya menjadi right. Di sini kita akan menseleksinya secara manual. Kita klik Ctrl, ditahan, lalu kita seleksi bagian ini dan ini. Yang diseleksi adalah upper arm dan lower arm. Lalu kita klik tweak komponen, kita klik panah yang sebelah kiri, lalu kita masukkan 200. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik tweak komponen, klik upper arm, klik panah, lalu kita masukkan 100.
Kita lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kanan. Kita tweak komponen, kita select upper arm dan lower arm, lalu klik panah, lalu masukkan 200. Selanjutnya kita klik tweak komponen, kita pilih upper arm, kita klik panah sebelah kanan, kita masukkan 100. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, ubah key view-nya seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik secara manual dengan cara menahan kontrol, klik handle, handle connector, hexagon bolt, dan holder. Setelah itu, klik tweak komponen, kita ganti lokal menjadi world, lalu klik panah atas, kita masukkan 50. Klik OK. Selanjutnya, klik tweak komponen, lalu klik handle, handle connector, dan hexagon bolt, lalu ubah menjadi world, lalu klik panah ke atas, masukkan 150. Klik OK. Selanjutnya, klik tweak komponen, select handle dan handle connector, lalu ubah menjadi world, klik panah di atas, lalu masukkan 50, klik OK. Dan terakhir, klik tweak komponen, klik handle, lalu klik panah yang menyerong ini, dan masukkan 150. Lalu klik OK. Setelah tampilannya seperti ini, semuanya sudah terexplode, maka kita bisa klik Save. Selanjutnya, untuk meng-capture part-part yang telah kita explode sebelumnya, kita klik New Snapshot View, lalu akan ada tampilan view di sebelah kanan sini. Lalu kita klik Save. Lalu kita kembali ke file IDW sebelumnya. Kita tutup untuk sheet 1. Lalu kita activate untuk exploded view. Pada drawing resource kita expand borders dan title block. Kita insert untuk masing-masing border dan title block. Setelah itu kita klik Base. Secara otomatis untuk file pen yang sebelumnya kita buka akan tampak pada file IDW berikut. Selanjutnya kita masukkan scale-nya adalah 1:6. Selanjutnya kita klik OK. Kita bisa geser ke atas sedikit agar tidak terlalu menempel ke bawah. Setelah itu kita bisa klik Save. Untuk sheet 2 telah selesai. Balloon. Balloon digunakan untuk menandai setiap komponen pada rakitan dengan nomor secara berurutan. Nomor-nomor tersebut berfungsi untuk membedakan satu komponen dengan komponen lainnya. Selanjutnya kita akan membuat balloon dan bill of material. Kita klik Espresso Machine, activate, lalu seperti biasa, insert untuk border dan title block. Pastikan title block teman-teman sudah di-rename dan dilengkapi sebelumnya. Lalu teman-teman bisa klik Base. Selanjutnya klik Open an existing file. Teman-teman bisa cari file assembly yang sebelumnya, lalu klik Open. Lalu kita ubah pandangannya menjadi back. Setelah itu, teman-teman bisa ubah skalanya menjadi 1:5. Setelah itu, teman-teman bisa klik OK. Lalu geser seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa klik Projected,
klik espresso machine, lalu geser ke atas, klik kiri, lalu klik kanan, create. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat balon. Balon sendiri tujuannya adalah untuk menomori part-part yang telah kita buat sebelumnya. Pertama-tama kita klik menu bar annotate. Selanjutnya di sini ada dua, ada balon dan auto balon. Di sini perbedaannya kalau balon kita akan meletakkannya secara manual, sedangkan kalau di sini auto balon akan menempatkannya secara otomatis. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan auto balon. Pertama, teman-teman bisa klik set yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menseleksi part yang akan kita pilih. Di sini teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Pertama, saya akan melakukan seleksi seperti ini. Selanjutnya, saya akan memilih part yang belum terpilih, yaitu hexagon bolt dan pressure water 2. Teman-teman bisa perhatikan secara lebih seksama, untuk yang dipilih adalah berwarna biru. Setelah terpilih semuanya, di sini ada placement. Ada 3, yaitu round, horizontal, dan vertikal. Kita akan menggunakan placement round. Lalu untuk offset spacing, kita akan beri 10 mm. Selanjutnya kita klik select placement. Di sini teman-teman bisa tempatkan seperti ini dengan menggunakan klik kiri. Selanjutnya kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan merapikan balon-balon yang telah kita buat sebelumnya dengan melakukan drag secara manual. Di sini tujuannya adalah untuk memperjelas yang ditunjuk oleh panah dari balon-balon tersebut. Di sini teman-teman bisa merapikan balonnya sesuai preferensi teman-teman masing-masing. Yang terpenting partnya ditunjuk oleh balon dengan jelas dan proporsinya terlihat baik. Untuk memudahkan, di sini teman-teman bisa julurkan seperti ini, lalu ditarik agar menjadi lebih sejajar satu sama dengan yang lainnya. Jika dirasa sudah cukup rapi, teman-teman bisa lanjutkan ke step berikutnya. Selanjutnya kita akan melengkapi part-part yang belum ditunjukkan oleh balon pada pandangan atas. Caranya sama, yaitu kita menggunakan auto balon. Pertama kita klik set view-nya. Selanjutnya untuk men-select part-part yang belum kita pilih, kita dapat melakukan blok dari kiri atas seperti ini. Otomatis part-part yang belum kita pilih sebelumnya akan terpilih secara otomatis. Lalu kita ubah spacingnya menjadi 10. Dan untuk placementnya kita di sini akan menggunakan horizontal. Lalu selanjutnya kita klik select placement. Selanjutnya kita tempatkan di atas seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik OK. Selanjutnya ini bisa kita atur posisinya agar tidak terlalu ke atas. Nah, di sini agar terlihat lebih rapi, kita akan menyamakannya jaraknya dengan yang di bawah. Dan di sini juga kita akan
memperjelas apa yang ditunjuk oleh panah. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Bill of Material. Bill of Material atau BOM adalah daftar part atau komponen yang diperlukan untuk membuat suatu produk. BOM ini memberikan nomor komponen pada manufaktur beserta jumlah masing-masing komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan Bill of Material atau BOM. Caranya dengan mengklik Part List. Kita select View Espresso Machine-nya, lalu klik OK. Lalu jika ada seperti ini, kita tempatkan seperti ini. Setelah itu, kita bisa double-klik pada Part List. Pertama-tama kita ubah sort-nya menjadi item, klik OK. Setelah itu, pada bagian part number, kita klik kanan, kita klik table layout, kita uncheck list untuk title, kita ubah direction-nya menjadi add new parts to top, dan heading-nya kita ubah menjadi bottom. Setelah itu, kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita klik kanan lagi, kita klik column chooser. Di sini kita akan mengganti description, kita remove, menjadi material. Kita add, maka di kanannya akan tampak seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu, kita klik kanan lagi pada part number, kita klik format column. Di sini kita ubah menjadi part name. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk merapikannya, kita bisa drag untuk garis setiap kolomnya. Lalu untuk memindahkannya, kita bisa tarik ke bawah dengan cara menekan klik kiri. Kita sesuaikan dengan title block agar lebih rapi. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk sheet 3 telah selesai. Sekarang kita bisa klik Save. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan ekspor. Untuk melakukan ekspor, lakukan langkah seperti berikut. Pertama, klik File. Pada Export, kita klik PDF. Selanjutnya, masukkan nama sesuai dengan format. Sebelum kita save, kita ubah untuk option-nya. Untuk print range-nya, kita ubah menjadi all sheet. Lalu untuk DPI-nya kita ubah menjadi 4800. Setelah itu kita klik OK. Lalu bisa kita klik save. Setelah itu teman-teman bisa cek pada foldernya masing-masing. Hasil akhirnya adalah seperti berikut.